Pemirsa, dalam beberapa hari belakangan ini Banjarmasin dihebohkan dengan postingan sebuah akun di media sosial. Pemilik akun Instagram Rizka Anida Yulita dalam postingannya mengisahkan adanya dugaan kekerasan yang menimpa anaknya berumur 4 tahun oleh salah seorang oknum guru di salah satu tempat pendidikan usia dini di Banjarmasin, tempat anaknya dititipkan. Dalam beberapa hari belakangan ini, Banjarmasin dihebohkan dengan postingan sebuah akun di media sosial. Pemilik akun Instagram, Rizka Anida Yulita, dalam postingannya mengisahkan adanya dugaan kekerasan yang menimpa anaknya berumur 4 tahun oleh seorang oknum guru di salah satu tempat pendidikan usia dini di Banjarmasin, tempat anaknya dititipkan. Rizka Anida Yulita, kuitan korban Waitakon di Prima TV tengah hari Selasa 30 Mei 2023 memadahkan bagian sendi anaknya kondisinya tergeser, wan tulang selangka bagiannya patah. Rizka Anida Yulita menyatakan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum lantaran kadada itikat baik dari pihak sekolah untuk memberikan informasi nang jujur. Bahkan untuk memperkuat pelaporan, wan bukti-bukti nang akan dibawa ke Kapolda Kalimantan Selatan, ujar Rizka Anida Yulita, yaitu hasil visum anaknya dari Rumah Sakit Bayangkara nang didampingi pihak kepolisian. Ya, ini yang lagi simpang siur ya di masyarakat kayak gitu tentang kondisi anak ulun kayak gitu. Nah, ini kan sudah 3 bulan. 3 bulan ini ulun melakukan pengobatan kemana-mana, yang terbaik ulun sama suami, keluarga semuanya itu memilah istilahnya opsi terbaik untuk anak ulun kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah anak ulun sekarang sudah pulih, tinggal satu kali ronsen lagi sama 2 kali terapi lagi. Jadi pas ulun jemput lah, kan jemput setengah 12, jam 11 jam setengah 12 kurang 15 ulun sudah sampai di tempat. Jam kan nangis kejer ya, aku udah kedengaran sambil, kenapa anak ulun ini kenapa aja ulun kayak gitu. Anak ulun, terus itu kepala sekolah bilang kayak gini, kan tahu bunda jadinya kayak tuh ini kereda yang lihat jadinya kayak gitu. Kereda yang lihat maksudnya kayak apa bu, ulun kayak tuh. Iya, jatuh sendiri terus nangis jadinya kayak. Nah, dikira kami itu kan istilahnya cuman jatuh biasa aja lah, istilahnya kayak anak-anak pada umumnya lah, istilahnya yang jatuh terus nangis terus. Tapi ini kok nangisnya kejar bener bunda, berarti ini beneran sakit, jar ulun kayak gitu. Ulun tanyai wali kelasnya, ulun tanyai guru-guru yang lain, kenapa anak ulun ini jatuhnya kayak kada lihat, jar kayak gitu. Ya Allah, ulun ini langsung bawa anak ulun. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengaku sangat menyayangkan adanya kejadian ini lantaran kasusnya baru diketahui setelah hampir 3 bulan. Pemerintah kota, ujar Ibnu Sina, akan menunggu hasil dari laporan kasus dugaan kekerasan tersebut. Di sisi lain, pemerintah kota akan memberikan pembinaan kepada seberatan satuan pendidikan di Banjarmasin. Jadi dia kan lapornya ke Polda, dan Polda meneruskan ke di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, lembaga perlindungan anak di tingkat provinsi. Lalu kemudian dia buat status, lalu kemudian baru viral. Dan memang kita tidak tahu sebenarnya. Nah, setelah ini, karena ini memang kasusnya sudah di jalur hukum, kemudian juga ditangani oleh Polda dan juga lembaga perlindungan anak di tingkat provinsi, kami di kota itu sifatnya menyampaikan meminta informasi saja sejauh mana prosesnya berjalan. Nah, yang paling penting adalah silakan, memang ini adalah upaya hukum dilakukan karena memang itu minta keadilan, tapi di sisi yang lain kita juga terus membina lembaga-lembaga PAUD ya di Kota Banjarmasin ini untuk bisa melaksanakan penitipan anak dan juga pembelajaran di tingkat PAUD itu dengan sebaik-baiknya.